Lah, saya harus ngomong ini pada masyarakat ya. Lupa saya tadi. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi. Demi Tuhan tidak. Saya harus ngomong ini pada masyarakat ya. Lupa saya tadi. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi. Demi Tuhan tidak. Kue-kue itu dari mana ada? Kue pukis ya. Oh. Baik. Untuk sesi yang paling menjadi sorotan. Karena kalau yang lain kurang sudah paham posisinya di mana. Ini kan antara iya dan tidak, dan ini adalah konfirmasinya atau validasinya bahwa dia memang termul begitu, Mas Herssu. Iyalah, kalau itu udah nggak bisa mengelak lagi gitu. Kan Perpanjang salahnya Pak Jokowi. Saya bukan bela Pak Jokowi. Oke. Ini perpanjang salahnya Pak Jokowi. Saya bukan bela Pak Jokowi. Oke. Ini Pak Arianto di sini, saya minta walaupun Pak Arianto sebagai staf ahli Kapolri, Pak Arianto katakan apa adanya. Tidak boleh ini ditonton oleh masyarakat banyak. Jadi mengapa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget? Karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali ada ternyata bekas-bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu makanya nggak lulus tes KPK ya, karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong. Ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Jawab. Ijazah pembandingnya Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada aturan untuk menyampaikan ke publik. Lah, saya harus ngomong ini pada masyarakat ya. Lupa saya tadi. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi. Demi Tuhan tidak. Jokowi itu adalah makhluk terbaik sebagai manusia yang diturunkan Tuhan untuk negeri kita. Itu yang penting dulu. Seluruh rakyat Indonesia telah mendapat manfaat yang luar biasa dari kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. Sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini Bapak tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca tuh di YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya, ini sangat berbahaya kayak gini kalau diterus-teruskan gitu ya. yang paling menjadi sorotan. Karena kalau yang lain kurang sudah paham posisinya di mana. Ini kan antara iya dan tidak, dan ini adalah konfirmasinya atau validasinya bahwa dia memang termul begitu, Mas Herssu. Iyalah, kalau itu udah nggak bisa mengelak lagi gitu. Kan ini lagi rame Mas Herssu. Kita akan melihat bocornya sebuah video gitu, entah itu sengaja dikeluarkan ataukah memang bocor. Tapi kalau netizen mengatakan ya ini sepertinya bocor nih, yaitu sebuah rapat yang dilakukan oleh para termul. Termul ini adalah mereka yang biasanya tampil di TV, Mas Herssu, yang menjadi jubirnya Jokowi. Mereka ini adalah ketua organisasi relawan Jokowi, dan juga ada yang lainnya juga, ada yang menjadi komisaris dari partai juga, dari PSI misalnya ada Ade Armando, terus kemudian ada Andi Aswan misalnya ya, terus kemudian ada Fritz Alorboy begitu yang ketika itu diusir dari belum kebagian jabatan, tapi kalau dia cuman belum. Dan mereka ini ternyata pada rapat tersebut ingin menyetop gitu ya acara tersebut, ingin membubarkan begitulah ya acara tersebut gitu, yaitu ILC yang dipandu oleh Bang Karni Ilyas dan juga rakyat bersuara tersebut. Itu baru usulan kan, baru hilang kendalinya. Jadi penasehat Kapolri yang hilang kendali. Dia marah besar pada Ahmad Khozinuddin, seorang anak muda, pengacara muda yang begitu pintar dalam menyampaikan narasi-narasinya. Itu ya tampaknya kalau sudah tidak bisa membuka data ya mungkin emosi lah yang muncul gitu. Apakah Pak Kapolri akan meminta maaf dengan perilaku penasehatnya? Yang menarik adalah Pak Arianto ini penasehat Kapolri sejak tahun 2009. Berarti sekarang sudah sekitar 15-16 tahun. Luar biasa ini. Mungkin kelamaan jadi penasehat, jadi akhirnya lupa kalau dia adalah penasehat. Mungkin ya.
di Garuda TV. Kita simak. Kan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu bohong. Nggak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak Arianto. dilaporkan sana itu. Pasal pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kerja Jutaan menjadi mata melihat pimpinan kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga bang, sebagai sabar bang, provokator. sabar Anda bang. provokator. Kami akan Anda kembali pembohong. sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Wah, luar biasa ya. Ini kalau nggak di stop oleh hostnya bisa panjang kali lebar terus, nggak berhenti ini. Sampai, nah ini nih, sampai kemudian dibuat meme lah kurang lebih ya oleh netizen. Ini dalam apa angle yang berbeda. Kalau tadi ke arah Ahmad Zainuddin, kalau ini ke arah langsung kepada Pak Ariantonya. Coba kita lihat. Ya, kurang lebih gambarannya begitulah ya. Dan akhirnya ditulis staf ahli Kapolri, bukan staf ahli, penasehat ahli hukum Kapolri tantrum. Jika diskusi terpojok bukan akal, tapi apa itu? Okol yang dipakai. Apa itu okol ya? Yang mau tahu boleh kasih tahu saya. Oke guys, selamat siang. Kali ini aku mau spill Arianto Sutadi ya guys. Dia itu begitu berapi-api. Pokoknya semua perbuatan kepolisian itu dia katakan baik lah. Bahkan dia selalu menyebut dirinya sebagai penasehat Kapolri. Saya ingin katakan, penasehat Kapolri itu nggak ada jabatan strukturalnya ya guys ya. Jadi itu suka-suka dia lah, dia mengaku sebagai penasehat Kapolri. Dan mungkin ya, karena sama-sama seiman dia diangkat sebagai penasehat Kapolri. Tapi aku mau lihat guys, ada 11 rekam jejak dia yang dibongkar oleh koalisi anti korupsi pada saat dia mencalonkan diri sebagai calon pimpinan komisioner KPK. Apa itu? Saya cuma 4 saja ya yang berkaitan dengan ini. Kenapa dia bela bahwa apa yang disampaikan oleh Barreskrim itu benar, dan dia selalu menakut-nakuti nanti tersangkanya banyak, dan dia ciptakan seolah-olah ada aktor yang membongkar kembali ijazah Pak Jokowi. Saya ingin sampaikan 4 saja ini ya. Pertama, dia kenapa gagal mencalonkan diri sebagai komisioner KPK? Karena dia mengakui memalsu data di LHKPN ya. Jadi hartanya tidak sesuai dengan realitanya. Yang kedua, dia memperbolehkan gratifikasi sepanjang tidak menodai pekerjaan, itu versi dia. Tapi yang paling parah ini, kenapa dia mendukung Barreskrim kaitannya dengan pemeriksaan ijazah palsu? Karena dia pernah meng-SP3 ijazah palsu Fuad Amin, Bupati Bangkalan. Dan dia juga pernah meng-SP3 bukti palsu tentang HPH, salah satu hutan di Kalimantan. Jadi dari fakta-fakta ini ya guys ya, cukup untuk membungkam Arianto Sutadi. Oh ya, jangan lupa, dia juga berseberangan dengan kebanyakan ahli hukum terkait dengan kasus Cirebon ya. Kasus Cirebon itu dia mengatakan polisi tanpa 2 alat bukti itu boleh. Itu pernyataan dia selalu tidak bersesuaian dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Dia kalau mengatakan bahwa pembuktian kasus Novi itu tidak perlu dengan 2 alat bukti, tapi di sisi lain dia mengandalkan Perkap. Nah, padahal Perkap mengatur tentang itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur itu, bahwa dia tidak setuju ya guys. Ya, hari ini dia menakut-nakuti orang, nanti akan banyak tersangka terkait dengan ijazah palsu. Saya buka aja tadi data-datanya ya. LHKPN-nya palsu, meng-SP3 ijazah palsu Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Wajar kalau dia juga koar-koar tentang ijazah palsu ini sudah selesai. Dia tidak tahu bahwa kekuatan hukum itu di persidangan sesuai pasal 184 KUHP ya guys ya. Jadi dari catatan ini anggap saja angin lalu pernyataan Arianto Sutadi. Dan saya sebagai mantan anggota tim pengacara Muslim pernah berhadapan langsung dengan dia dalam kasus
penangkapan Ja'far Umar Thalib. Jadi kita tahu siapa Arianto Sutadi, kenapa dia selalu membangga-banggakan diri sebagai penasihat Kapolri, tetapi dari rekam jejaknya ya jelas dia bukan seorang polisi yang baik. Memang polisi yang baik ada, tapi dia bukan termasuk polisi yang baik kalau dia berani memalsukan LHKPN, berani mengatakan menerima gratifikasi itu wajar, menerbitkan SP3 untuk kasus ijazah palsu, ya. Kemudian dia juga berseberangan ya di dalam kasus Novi, bahwa Novi tidak perlu 2 alat bukti, polisi boleh bisa menangkap. Jadi dari fakta-fakta ini cukup kepada kita untuk meyakinkan siapa Arianto Sutadi. Jadi jangan takut dengan kata-kata dia yang selalu menyebut penasihat Kapolri. Itu bukan jabatan struktural, itu nggak ada itu di undang-undang kepolisian ya. Itu suka-suka dia lah, kalaupun benar-benar dia penasihat Kapolri. Salam akal waras, dan tetaplah menjadi orang kritis yang berani menyuarakan kebenaran. Merdeka! Halo teman-teman, kita sudah menonton cuplikan video dan ada beberapa video yang sangat menarik tentunya sudah kita lihat dan kita sudah simak ya tadi ya teman-teman ya. Dan Pak Arianto, ahli penasihat Kapolri ini ya mengatakan pernah bersumpah bahwa demi Tuhan tidak akan membela Pak Jokowi, dan saya duduk di sini bukan membela Pak Jokowi katanya seperti itu ya. Dan Arianto Sutadi ini ya penasihat Kapolri ini memang suka berlagak netral ya, katanya tidak membela sana sini katanya gitu. Akan tetapi teman-teman, kita sudah melihat video tadi ya bahwa Pak Arianto ya ini terciduk ya teman-teman ya, terciduk kumpul ya sama teman-teman Termul ya, itu rapat Termul ya. Tentunya mereka ini adalah orang-orang atau relawan Jokowi, pembela Pak Jokowi yang sangat gencar sekali membela Pak Jokowi mati-matian, yang sering muncul di TV semua itu ya. Itu rapat Termul ya di situ ya, rapat kumpulan Termul di situ ya teman-teman ya. Dan Arianto ini ya, Pak Arianto ini dengan tegasnya waktu di stasiun televisi, waktu di acara gitu ya, di acara stasiun televisi mengatakan sumpah demi Tuhan ya, saya tidak duduk di sini tidak membela Pak Jokowi. Akan tetapi teman-teman bisa mengasumsikan sendiri dan bisa menganalisa sendiri ya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri kenapa Arianto tadi, Pak Arianto ini duduk bersama bareng, bahkan rapat bareng-bareng bersama dengan relawan Jokowi ya, dengan Termul-Termul itu ya. Nah ini kan bisa disimpulkan bahwa Pak Arianto ini sebenarnya tidak pernah objektif ya saat diundang di stasiun televisi sebagai ahli penasehat Kapolri, akan tetapi tidak pernah objektif berarti selama ini ya teman-teman ya. Karena apa? Jika kita bilang objektif, ya tidak mungkin Pak Arianto ini kumpul bersama Termul ini ya, rapat bersama Termul. Dan kita suka melihat di stasiun televisi bahwa Pak Arianto ini tidak pernah objektif memang ya. Kita sudah tahu Pak Arianto ini selalu membela polisi, membela Pak Jokowi, itu udah pasti ya seperti itu. Di kasus apapun juga seperti itu. Di kasus Vina Cirebon pun juga Pak Arianto ini sering membela polisi gitu ya, tetap mati-matian membela polisi, bahkan tidak mau tahu ya permasalahannya orang yang sengsara dihukum berapa tahun ya, seumur hidup gitu ya, tidak mau tahu ya. Yang penting polisi benar gitu aja menurut Pak Arianto ya. Nah begitulah memang ya, Termul itu kualitasnya memang seperti itu ya teman-teman ya, selalu membela junjungannya mati-matian, bahkan tidak peduli dengan nasib anak manusia atau nasib bangsa lah tentunya ya, seperti itu ya. Itu jadi ini kan kayak ahli penasihat Kapolri ini kan harusnya independen ya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh membela sana sini ya. Jadi berdiri atau duduk di tengah-tengah di situ ya, menengah-nengahi masyarakat, tidak boleh berpihak ke sana maupun ke sini gitu ya. Harus objektif dan tidak boleh berpihak. Jika dikatakan Pak Arianto selalu memihak gitu ya, beliau tidak mau dikatakan seperti itu. Saya tidak ada kapasitasnya untuk membela sana sini. Saya di sini di tengah-tengah. Mana yang benar saya katakan benar katanya seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi pada kenyataannya itu ternyata berbalik dan tidak sesuai sama kenyataan yang ada ya teman-teman ya. Dan ini tentunya banyak yang mengkritik Pak Arianto tadi ya. Kenapa Pak Arianto ini sebagai ahli penasihat Kapolri yang harusnya menasihati polisi,
seperti institusi kepolisian yang seharusnya memberi sebuah masukan-masukan, ya. Akan tetapi kenapa Pak Arianto ini malah duduk di bareng-bareng atau berkumpul bersama sama relawan-relawan Jokowi atau lagi rapat sama relawan-relawan Jokowi. Nah, ini timbul pertanyaan yang sangat besar dan masyarakat pasti berasumsi bahwa Pak Arianto ini adalah memang termul dan pendukung Pak Jokowi, ya teman-teman ya. Memang kita sudah lihat dari awal diskusi dan perdebatan juga Pak Arianto selalu seperti itu ya teman.